Bagi kami NKRI adalah harga mati. Kalau seandainya atas dasar itu mereka minta dibubarkan oleh ulama Indonesia, maka saya minta supaya Republik Indonesia dibubarkan. Kami orang NKRI harga mati. Karena JI adalah rakyat Indonesia. Apakah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme itu sesuai nggak dengan falsafah Pancasila Undang-Undang 45? Ya nggak sesuai. Oknum-oknum tersebut senang kalau melihat perpecahan. Negara tidak boleh kalah. Negara tidak boleh kalah. Kalau mengikuti logika berpikir mereka, kalau gitu negeri ini patut sekali dibubarkan. Dengan adanya perpecahan, itu akan memberikan peluang untuk oknum-oknum manusia yang akan memecah belah NKRI. Negara hadir dan negara tidak boleh kalah. Yang akan memecah belah Republik ini. Situasi sudah darurat radikalisme karena kita bersikap longgar, terlalu memberikan kesempatan pembiaran kepada mereka. Negara tidak boleh kalah. Negara hadir. Demi menyelamatkan keutuhan NKRI, menyelamatkan seluruh bangsa Indonesia, maka sekecil apapun mereka harus ditindak tegas. Atas dasar apa mereka minta supaya MUI dibubarkan? Oh, karena di MUI ada satu orang namanya Dr. Zain An-Najah yang terlibat dalam JI. Kalau seandainya atas dasar itu mereka minta dibubarkan oleh ulama Indonesia, maka saya minta supaya Republik Indonesia dibubarkan. Buahnya itu kan ya. Pohonnya adalah ekstremisme atau radikalisme. Ya. Dari pohon tersebut, akarnya itu adalah ideologi takfiri. Ini kira-kira orang ini seperti apa? Ya, itu orang lemah lembut ya, sopan gitu ya. Saya tanya lagi, dia dari mana pesantren dia? Ternyata pesantren Ruki ya. Kalau yang namanya orang pesantren ya, itu kan patuh sama kiai. Belum tentu dia ikut paham kiai ya, tapi patuh dia sama kiai. Oleh itu kalau diajak oleh kiai dia ikut saja gitu. Tapi juga bisa terjadi dia ikut dan memang dia paham dan dia mau mendukung bisa. Oknum-oknum manusia yang akan menghancurkan umat Islam, khususnya umat beragama pada umumnya, akan menghancurkan Kalau seandainya atas dasar itu mereka minta dibubarkan oleh ulama Indonesia, maka saya minta supaya Republik Indonesia dibubarkan. Karena JI adalah rakyat Indonesia. Apakah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme itu sesuai nggak dengan falsafah Pancasila Undang-Undang 45? Ya nggak sesuai. Kalau mengikuti logika berpikir mereka, kalau gitu negeri ini patut sekali dibubarkan. Dan saya bangga mempunyai tanah air Indonesia. Nah, selanjutnya batang, ranting, daunnya antara lain. Mereka sudah pro khilafah, anti Pancasila tadi dikatakan. Yang kayak gini nih ya, ulama ditangkap, berarti ulama dikriminalisasi. Siapa yang mengkriminalisasi? Jokowi gitu kan ya. Bagaimana hoak-hoak ini berkembang. Yang satu bagaimana cara menggoyahkan, tidak percaya dengan pimpinan pemerintahnya, dengan segala macam-macamnya. Saya tidak begitu mengurus negara. Kalau ada orang yang punya pandangan di mana pandangnya itu bertentangan dengan Pancasila, ya didekatin, ya diajak berdiskusi, diajak berdialog. Ya. Oleh karena itu bagi saya ya ini yang tidak tampak oleh saya ya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama oleh para penegak hukum, oleh para pihak polisi dan Densus. Nanti kalau sudah itu tinggal TNI-nya, ulamanya, Polri-nya, diobok-obok, digoyahkan. Rela enggak kira-kira? Rela tidak? Tegas. Kalau mengikuti logika berpikir mereka, kalau gitu negeri ini patut sekali dibubarkan. Bagi kami NKRI adalah harga mati. Berani nyatakan itu? Benar. Tunjukkan. Kami orang NKRI, bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi anak Indonesia. Kami orang NKRI harga mati. Atas dasar apa mereka ingin membubarkan MUI? Tolong Pak Rahmat jawab, kira-kira apa? Karena ada anggota Komisi Fatwa MUI yang terindikasi atau yang diduga bagian daripada jaringan yang kayak gini nih ya, ulama ditangkap, berarti ulama dikriminalisasi. Siapa yang mengkriminalisasi? Jokowi gitu kan ya. Bahwa ingatlah,
pejuang-pejuang yang telah meninggalkan api semangat dalam mengorbankan api perjuangan dan perjuangan untuk membangun bangsa ini dan negara ini tidak cukup pada waktu yang lampau saja. Tindakan menangkap ulama ini ya, yang kena getahnya bukan Densus, yang kena getahnya adalah Pak Jokowi. Kita sama-sama sependapat akan menjaga harga diri Indonesia. Sumpah serapah? Tanya itu, sumpah serapah. Siapa yang diserapahin? Bukan Densus, tapi Pak Jokowi. Pak Jokowi lagi duduk-duduk aja disumpah serapahin kan gitu ya. Tapi ketauladanan yang harus kita tiru, semangat di dalam membangun bangsa. Kapan lagi kita akan memberikan kontribusi dalam mengisi kemerdekaan? Mereka sudah anti pemerintahan yang sah. Anti di sini sikap membenci dengan membid'ahkan, menyesatkan, bahkan mengkafir-kafirkan mereka yang melakukan tradisi keagamaan lokal. Oh, karena di MUI ada satu orang namanya Dr. Zain An-Najah yang terlibat dalam JI. Timbul pertanyaan, JI itu apa? Jati diri Indonesia, kehormatan bangsa Indonesia. Kalau seandainya atas dasar itu mereka minta dibubarkan Majelis Ulama Indonesia, maka saya minta supaya Republik Indonesia dibubarkan. Ingat bahwa di dalam merah putih ada harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa. Kenapa kok dengan pendekatan agama? Karena selama ini kelompok radikal ini selalu memanipulasi agama, selalu membentur-benturkan atau mendikotomi antara agama dan negara, agama dan budaya, agama dan nasionalisme. Kalau seandainya atas dasar itu mereka minta dibubarkan Majelis Ulama Indonesia, maka saya minta supaya Republik Indonesia dibubarkan. Barang siapa mau mengusik merah putih, sama halnya akan mengusik dari kehormatan bangsa ini. Karena JI adalah rakyat Indonesia. Apakah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme itu sesuai nggak dengan falsafah Pancasila Undang-Undang 45? Ya nggak sesuai. Kalau mengikuti logika berpikir mereka, kalau gitu negeri ini patut sekali dibubarkan. Pejuang-pejuang para pendahulu, ucapan yang tidak terhingga, walaupun terima kasih kepada para beliau terlalu kecil, hanya kita membalas. NKRI harga, NKRI harga. Atas dasar apa mereka minta supaya MUI dibubarkan? Oh, karena di MUI ada satu orang namanya Dr. Zain An-Najah yang terlibat dalam JI. Kalau seandainya atas dasar itu mereka minta dibubarkan Majelis Ulama Indonesia, maka saya minta supaya Republik Indonesia dibubarkan. Berani kita berdiri di belakang TNI Polri? Betul. Ini jawaban melegakan untuk kami, Pak Panglima. Saksikan sama Pak Polri. Pak Gatot juga mau mensaksikan para ulama-ulama. Inilah bagian ikrar dari bangsa kami. Ikutilah saya, mau. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, kami berjanji selaku bangsa Indonesia akan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan pergibarnya Sang Saka Merah Putih. Barang siapa berani menyentuh, menyakiti putra-putri kami, di antaranya TNI Polri, akan berhadapan dengan kami. Rasulullah bisa mempersatukan dunia Arab yang begitu macam-macamnya, gobail per gobail, sifatnya yang berbeda, tapi bisa disatukan oleh Rasulullah SAW. Kita selaku anak cucunya dan kita selaku pewarisnya, mampukah mempersatukan umat ini? Dan mampukah kita mempersatukan bangsa ini sebagai suri tauladan, membawa misi-misi rahmatan lil alamin? Itulah harapan kami untuk bangsa Indonesia, untuk NKRI ini bisa tegak hatinya, teguh hatinya dalam mempertahankan NKRI, dalam tegaknya Sang Saka Merah Putih. Karena berdirinya Sang Saka Merah Putih tidak akan melupakan sejarah. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Pasti jawabannya tidak, tapi tidak perlu untuk menjawab tidak. Buktikan kalau kami tidak. Itu yang lebih bagus daripada ucapan tidak tapi pepesan kosong. Setuju? Tunjukkan kalau kita tidak. Itulah harapan kami untuk kita-kita ini
mempertahankan NKRI, mempertahankan sang saka merah putih. Sampai kapanpun kita harus mempertahankan. Jangan sampai menjadi bangsa yang mudah dipecah belah, menjadi bangsa mudah oleh hoax dan lain sebagainya yang sengaja terkadang atau yang untuk memecah tujuan bangsa ini. Ingat, negara kami adalah negara subur makmur, negara yang sangat strategis, yang luar biasa. Siapa lagi kalau tidak kami sendiri yang untuk mempertahankan republik ini. Terakhir pertanyaan, di mana adik-adik mas-mas kita 1945? Loh, belum lahir? Sama. 27. Ada apa 27? Sekutu datang lagi, membawa Belanda lagi masuk. Kita di mana? Sudah lahir? 48, 51, sampai 55, 65, dan seterusnya. Kita banyak yang tidak menjumpai peristiwa itu. Itu sejarah yang sangat luar biasa. Sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Yang menjadi pertanyaan, kita telah mempunyai kontribusi apa untuk mengisi kemerdekaan ini? Menjadi bangsa yang tidak akan memalukan para pendiri bangsa, para leluhur bangsa ini. Para leluhur kita di dalam bakanya, mungkin kalau bisa menjerit di dalam kuburnya, saya adalah pendiri bangsa, kami adalah pendiri bangsa. Pelaku sejarah, saksi sejarah, kerang keringat kami teteskan, darah kami kucurkan. Untuk apa? Untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Tolong jangan kecewakan kami. Itulah pendirian kami kalau ingin menjadi orang-orang satria yang mempertahankan NKRI. Setuju kalau kita bareng-bareng ucap? Saya minta, mau? Dengan menyebut asma Tuhan. Dengan menyebut asma Tuhan. Kami bersyukur mempunyai tanah air Indonesia. Kami bersyukur mempunyai tanah air Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi putra-putri 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 Indonesia. Bagi kami, NKRI, harga mati. Kami bangsa yang kokoh, yang tidak mudah digoyahkan oleh apapun, oleh sesuatu apapun yang akan merobek-robek, menginjak-injak merah putih dan akan menggoyahkan NKRI. Kami bangsa Indonesia siap di depan. Setuju? Buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.